Kenapa pula Abu Bapak Jahal bodoh, Pak bodoh pula bisa jadi pimpinan sidang? Kok bisa dia? Mungkin banyak duit dia nyawer serangan Fajar. Sekarang kan tak penting mau bodoh mau apa, ijazah bisa dibeli, apapun bisa, semua udah. Yang penting duduknya situ kan. Nah, sampai mana ceritanya tadi? Ilahi nas tulil firdausi ahlan. Sekarang kita masuk kepada masalah yang kedua, adalah masalah hijrah. Jadi hijrah itu jangan bayangkan kumpulkan pakaian, masukkan ke koper, beli tiket pesawat, selesai. Bukan begitu. Hijrah ini ada kronologisnya. Apa dia? Berkumpullah orang Arab kafir Quraisy, kepala-kepala suku, di sebuah tempat di kota Makkah, namanya Darun Nadwah. Apa namanya? Darun, rumah. Nadwah, rumah pertemuan. Sekarang mungkin di masyarakat Melayu ada namanya balai pertemuan, atau masyarakat modern ada namanya kantor DPR, DPRD, tempat berkumpulnya wakil-wakil rakyat. Maka di kota Makkah mereka sudah punya itu, namanya Darun Nadwah. Pendiri Nadwah, Darun Nadwah itu namanya Qusay. Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Bisa diingat? Insya Allah berarti tak ingat. Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak, saya pun lupa, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, datuk Nabi yang kelima. Qusay ini orang kaya, dibuatnya lah rumah besar, berkumpullah kepala-kepala suku untuk memusyawarahkan setiap langkah dan kebijakan mereka. Hari itu mereka berkumpul, tepat pada hari Kamis, berkumpullah mereka semuanya di sana. Dalam perkumpulan itu mereka bahas agenda pertemuan hari ini adalah menetapkan bagaimana cara membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyakitkan, yang punya Darun Nadwah datuknya, kakeknya, mbahnya, tapi justru yang dibahas adalah bagaimana cara membunuh cucunya. Kurang ajar orang Arab kafir Quraisy. Tapi apa mau dikata, memang itu fakta yang terjadi, ditulis dalam kitab-kitab sirah. Lalu kemudian berkumpul mereka, yang menjadi ketua sidangnya adalah namanya Umar bin Hisham. Kalau saya sebut Umar bin Hisham, banyak orang tak kenal. Kenal Umar bin Hisham? Dah, yang saya kenal Umar bin Khattab sama Pak Umar dekat rumah kami, Pak RT. Namanya Umar bin Hisham. Umar bin Hisham, tapi nama keren. Nanti kalau saya sebut nama kerennya, oh, kalau itu kenal. Namanya Abu Jahal. Makanya kalau kenalan sama orang itu tanya baik-baik namanya. Nama kau siapa? Nama saya Ibrahim. Ku cari kemarin di Facebook tak ada Ibrahim, rupanya Bram. Nah, gitu juga ini. Nama dia Umar bin Hisham, tapi selalu dipanggil orang Abu Jahal. Dialah pimpinan sidang. Kenapa pula Abu Bapak Jahal bodoh, Pak bodoh pula bisa jadi pimpinan sidang? Kok bisa dia? Mungkin banyak duit dia nyawer serangan Fajar. Sekarang kan tak penting mau bodoh mau apa, ijazah bisa dibeli, apapun bisa, semua udah. Yang penting duduknya situ kan. Nah, sampai mana ceritanya tadi? Pagi ini, kebetulan sidang itu pagi. Kata si Umar bin Hisham alias Abu Jahal tadi, pagi ini agenda kita adalah bagaimana untuk menyelesaikan, memberantas, membunuh orang yang selama ini sudah membuat kekacauan stabilitas masyarakat kafir Quraisy. Dulu kita enak-enak saja, tiba-tiba datang dia sesatu ini. Ini harus kita habisi ini. Bagaimana cara membunuhnya? Saudara-saudara sekalian, ada yang bisa ngasih pendapat? Datang satu, angkat tangan ngasih pendapat. Tuan Kepala Sidang Abu Jahal, ya, menurut pendapat saya, kita antarkan dia ke tempat yang jauh. Kita cari tempat yang jauh, kita buang dia ke sana.
Tenang kita di kota Makkah nih. Mau mabuk, mabuk. Mau berzina, zina. Mau mencuri, mencuri. Mau merampok, merampok. Supaya dia tidak mengganggu kita. Tangkap dia, ikat dia, naikkan ke onta, antar ke tempat yang jauh. Selesai. Tapi ada yang tak setuju. Saya kurang setuju. Kenapa kamu tak setuju? Karena Muhammad SAW itu punya aura, punya karisma kepemimpinan yang luar biasa. Nanti kalau kita buang dia ke tempat yang jauh, tiba-tiba di sana dia membuat kekuatan. Di sana nanti banyak pengikutnya, tiba-tiba dia balik ke kota Makkah, balas dendam dia, mati kita semua. Berpikir juga mereka, iya juga ya. Gawat ini nanti kita kan. Kalau begitu pendapat pertama jangan diterima, tolak. Tanya lagi, ada pendapat yang kedua? Ada. Apa pendapatmu? Pendapat saya Tuan Abu Jahal, tak usah kita antar dia jauh-jauh. Jadi bagaimana? Kita cari kayu yang kuat, kita buat kota, kita tangkap Muhammad SAW, masukkan dia ke dalam, paku kuat-kuat, ikat dia, letakkan samping Ka'bah. Jangan kasih makan, jangan kasih minum, biarkan kering 3 hari, mati dia. Simple. Tapi pendapat ini ditolak juga. Kenapa? Karena sekeliling kota Makkah itu banyak pengikut Muhammad SAW. Dulu orang menyebut pengikut, kalau sekarang follower. Kalau sampai dia diusik, kalau sampai dia ditangkap, kalau sampai dia dikurung, dibiarkan dia kering di samping Ka'bah, mati, meninggal, maka ini Makkah akan bergejolak, mengamuk semuanya. Hati-hati. Jadi ternyata cerita-cerita ini mirip-mirip gitu juga. Udah cerita lama ini. Kalau sampai dia diletakkan di samping Ka'bah, maka seluruh pengikutnya ini akan mengamuk. Kalau sudah mereka mengamuk, siapa yang mampu mengamankan kota Makkah Al-Mukarramah? Akhirnya terdiamlah mereka semua, bingung mereka. Cumana mengatasi. Cuman itulah hebatnya masyarakat jahiliyah ini. Sejahat-jahat jahiliyah, tak ada terpikir di kepala otak mereka waktu itu, bagaimana kalau kita santet aja dia? Tak ada. Tak ada. Saya baca buku sejarah itu, tak ada satu pun pendapat gimana kalau kita curi rambutnya, kukunya, giginya, habis itu kita bawa ke dukun. Tak ada. Jadi kalau gitu mana yang lebih hebat jahatnya? Orang jahiliyah atau zaman sekarang? Zaman sekarang masih pakai santet lagi. Makanya dulu ada RUU santet, rencana undang-undang santet, tak bisa disahkan oleh DPR. Kenapa? Tak ada, tak nampak antu itu sampai sekarang. Hilang pendapat nomor 1 tak bisa dipakai, pendapat nomor 2 pun akan memunculkan revolusi masyarakat. Akhirnya sidang buntu, sampai akhirnya Abu Jahal dapat ide. Saya dapat ide, kata Abu Jahal. Gimana Tuan Abu Jahal? Gimana kalau kita utus satu anak muda malam-malam masuk ke dalam kamarnya, lalu kemudian diambil pedang, pancung kepalanya pas dia sedang tidur. Selesai. Simple, modal tak banyak dan tak memicu keramaian. Ambil pedang panjang, masuk ke kamarnya malam-malam, pancung kepalanya. Selesai. Setuju? Itu orang Medan tak mudah dipancing. Ternyata pendapat Abu Jahal ini pun tak diterima. Kata yang menolak, jangan macam-macam dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan manusia biasa. Dia itu adalah anak cucu dari Qusay. Qusay itu anak cucu dari Adnan. Adnan anak cucu dari Ismail. Ismail ada anak kandung dari Ibrahim alaihi salam. Mengalir darah Ibrahim dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai Muhammad kita ganggu, seluruh Bani Hashim, seluruh Bani Abdi Manaf akan mengamuk dan pembunuh itu akan dicari. Terjadi perang besar antara dua suku. Akhirnya sidang pun buntu, deadlock. Buntu. Cuman bedanya kalau zaman sekarang sidang buntu, mereka coffee break. Dulu tak ada coffee break. Akhirnya buntu, diam. Akhirnya dapat ide Abu Jahal. Kata Abu Jahal, tunggu sebentar, ada ide baru, kata Abu Jahal. Apa caranya? Kalau satu orang yang membunuh, maka yang ditangkap satu orang. Kalau satu orang yang membunuh, yang berperang satu suku. Kalau begitu kita ganti ide baru. Setiap suku mengutus satu anak muda. Setiap suku satu anak muda. Setiap suku satu anak muda. Setiap suku satu anak muda. Ada 14 suku, utus 14 anak muda. Yang paling kuat tenaganya, yang paling panjang pedangnya. Maka 14 orang ini nanti malam masuk ke rumah Muhammad SAW, pancung kepalanya. Kalau sudah semua suku ikut, siapa yang mau ditangkap? Inilah ide korupsi berjamaah.
Karena kalau satu orang yang buat, satu ditangkap. Tapi kalau semua buat, penuh lah LP. Akhirnya hebat juga kau Abu Jahal. Inilah nih namanya Abu Bapak Jahal, bodoh Abu Jahal. Kenapa dia dibilang bodoh? Padahal otaknya cerdas. Maksudnya untuk yang baik-baik dia bodoh. Tapi kalau untuk yang jahat-jahat, nangkap kali otaknya. Kalau untuk yang baik-baik bodoh. Nah, di masjid kita, di masyarakat kita, di RT RW, di kantor kita pun begitu juga. Kalau nanti pas ada musyawarah, gimana caranya meramaikan masjid ini? Diam. Gimana cara kita memperingati 17 Agustus? Diam. Tapi pas ditanya, gimana caranya ngundang artis dangdut? Oh iya. Nah itu anak cucu Abu Jahal tuh. Kalau untuk yang jahat-jahat, ada aja otaknya. Cerdas, terang dia langsung. Untuk yang baik-baik, mati lampu. Melep 5 watt. Tapi cerita untuk maksiat, terang kepalanya. Tuh nampak tuh tulis kepalanya, Abu Jahal. Nah, akhirnya disetujuilah hari Kamis siang. Dengan ini ditetapkan sidang kepala suku Arab kafir Quraisy hari Kamis siang di kota Makkah, di Darun Nadwah. Setiap suku akan mengutus anak-anak muda yang nanti masuk ke kamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung memancung kepalanya. Ditetapkan hari Kamis, lebih cepat lebih baik dilaksanakan langsung malam Jumat. Apa pelajaran dari sini? Orang kafir Quraisy pun musyawarah. Makanya kalau ada orang Medan tak musyawarah, berarti lebih parah dari kafir. Nanti tersinggung lapornya pula aku lagi. Pelajaran yang kedua dari kisah ini, bahwa setan selalu memberikan ide-ide cemerlang brilian. Walaupun kau tak sembahyang, walaupun kau tak sholat, walaupun kau tak beriman, otakmu bisa cerdas. Datang dari mana? Dari Ini yang dialami oleh Abu Jahal. Apa pelajaran yang kita ambil? Kalau ada niat baik, segera laksanakan, jangan tunda-tunda. Karena orang kafir Quraisy saat itu perbuatan dosa, maksiat, mau membunuh Nabi. Rapatnya hari Kamis dilaksanakan malam Jumat. Kita rapat pembangunan masjid diputuskan hari Kamis. Kapan kita laksanakan? Tahun depan. Lebih parah kita dari. Nanti jumpa di akhirat sama Abu Jahal, Abu Lahab. Aku aja dulu buat dosa cepat-cepat kami buat. Kalian buat pahala, kalian tunda-tunda pula. Mau masuk surga pula tuh katanya. Nah, jadi setiap kisah yang saya sebutkan ini kita ambil hikmah-hikmah. Ini cerita Ustaz ini dari mana? Jangan Ustaz ini ngawur ini. Dari mana ceritanya Ustaz ambil? Saya ambil saripatinya dari buku terbaik nomor 1 di dunia. Saya tak mau ngambil nomor 2, nomor 3, tak mau. Nomor 1. Juara sejarah Nabi nomor 1 di dunia. Nama penulisnya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, berasal dari India. Allahu Akbar. Malam ini saya ceramah di masjid India. Artinya apa? Itu kan kebetulan aja Pak Ustaz. Tak ada kebetulan di dunia ini. Pertemuan kita malam ini adalah pertemuan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat bagaimana dulu ulama-ulama datang ke kota Medan mendirikan masjid ini 1887, sekarang sudah 2019, lebih 100 tahun lamanya. Kenapa tanah ini yang mereka pilih? Tentulah ada istikharah mereka yang diberikan Allah, ilham kepada mereka, diberikan Allah Ta'ala kepada Abdul Somad dan kita semua mengambil keberkahan pada masjid tua ini. Mudah-mudahan istiqomah mereka dulu sampai pula kepada kita, istiqomah mereka itu kita warisi. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menceritakan kisah ini detail dalam bukunya yang berjudul Ar-Rahiq Al-Maktum, juara musabaqah sejarah Nabi nomor 1 di dunia. Ketika diadakan musabaqah di kota Makkah Al-Mukarramah, dapatkan buku terjemahannya kota-kota terdekat, di toko-toko di kota terdekat di kota Anda. Oh, ujung-ujungnya jual buku juga. Bukan buku saya. Kalau buku ini kalian beli adik-adik, saya tak dapat untung seperak pun. Saya bukan jual buku, kecuali saya bilang, belilah buku ini. Buku saya, buku saya. Bukan buku saya. Saya ceritakan ini apa? Supaya kalau kita mati nanti anak kita buka rak, ditengoknya. Oh, ada buku ayah. Buku terbaik sejarah dunia, ditengoknya sejarah Nabi Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Orang Mesir kalah, orang Mekah kalah, orang Madinah kalah.
Justru penulisnya dari India, juara 1. Menangis anak bapak, anak ibu. Menangis anak kalian menengok buku itu nanti. Kenapa dia menangis? Rupanya buku itu masih dalam plastik. Belum dibuka. Alhamdulillah. Toko buku, alamat di Medan. Tapi jadilah kita mati meninggalkan buku. Orang enggak, banyak orang mati pas dibuka lemari gaple. Bisa kita lanjutkan? Akhirnya sidang pagi Kamis, maka langsung zuhur. Pagi Kamis sidang, zuhur Kamis. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakrin Siddiq. Waalaikumsalam. Ada apa ya Rasulullah? Abu Bakar, nanti malam Jumat kita hijrah. Hah? Nanti malam hijrah? Ya. Kenapa begitu ya Rasulullah? Karena nanti malam 14 anak muda akan memancung kepala. Dari mana Nabi Muhammad tahu bahwa tadi pagi ada sidang rapat di Darun Nadwa? Rupanya rapat tertutup itu ada penyadap. Ada penyadap, ada CCTV di ruang itu. Siapa yang menyadap? Jibril alaihi salam. Begitu juga di sini. Saya yakin ini banyak penyadap. Kata Jibril, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagi tadi hasil rapat di Darun Nadwa, nanti malam 14 anak muda akan memancung kepalamu, maka sebelum mereka masuk kau pergi hijrah. Baiklah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah pentingnya ada siasat mengumpulkan berita, termasuklah rekaman-rekaman malam ini supaya kita punya bahan. Ada, jangan sampai liar ceramah-ceramah ini. Ini kalau dipelintir orang, dikat orang, dipotong orang tak bisa. Abdul Somad ternyata ceramah memprovokasi masyarakat Medan. Enggak, ada rekaman lengkapnya. Di mana? Nih, di Masjid Jami, Masjid India kemarin ada rekamannya. Hidup kan? Jangan sampai kita yakin betul. Kalau takbirnya bukan main. Allahu Akbar. Allah bertanya, ada rekamannya. Habis pula baterai. Nah, akhirnya kata Abu Bakar Siddiq, sami'na wa ata'na, kami siap hijrah wahai Rasulullah. Setelah memberitahu Abu Bakar, Nabi pun pulang ke rumah. Habis maghrib menunggu isya. Habis isya Nabi pun tidur. Itulah makanya Nabi mudah bangun tahajud malam, karena tidurnya setelah malam itu dihitung setelah isya. Isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi malam itu semuanya 9 jam. Kalau ada ustaz berceramah, yang paling afdal sholat tahajud adalah sepertiga malam. Jam berapa sepertiga malam itu Pak Ustaz? Jangan kau tanya-tanya. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang dimaksud sepertiga malam itu adalah 12, 1, 2. Itu sepertiga malam. Paling bagus tahajud. Nabi kalau gitu, Nabi itu tidurnya berapa jam? Tidur habis isya jam 8, 9, 10, 11, 12. Habis itu dia pun bangun tahajud. Kenapa kita payah bangun tahajud? Habis isya tak tidur. Malam ini, kecuali malam ini. Boleh bicara setelah isya dengan syarat bicara agama. Lain daripada itu makruh hukumnya. Makanya habis isya matikan lampu, tidur. Itu maka orang-orang dulu itu sehat-sehat badannya. Habis isya tidur. TV tak ada, internet tak ada. Makan ikan asin, kangkung, tidur. Besok anak 10. Orang sekarang habis semua, lemah letoy loyolong lain. Oleh sebab itu maka kalau mau tidur yang berkualitas adalah setelah isya. Itu tidur berkualitas. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Apa makna sunnah? Bukan sekedar sholatnya, bukan sekedar puasanya, tapi sampai tidurnya pun kita ikut. Nabi itu tidurnya tak banyak, sikit tapi berkualitas. Nabi itu tidurnya sikit, bukan macam kita, sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Ustaz nyindir kami ya, nah, saya sedang bercerita tentang diri saya sendiri. Saya di mobil tidur, di hotel tidur, pulang tadi tidur, ini bentar lagi tidur.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, habis Isya Nabi tidur, tengah malam dia pun bangun. Biasanya dia tahajud ke masjid. Nabi tahajud ke Masjidil Haram. Kenapa dia solat tahajud ke Masjidil Haram? Karena di Masjidil Haram sunyi, tak ada orang. Maka dia pergi ke masjid. Di situ dia rindu, maka dia pergi ke Masjidil Haram samping Ka'bah. Karena kalau solat zuhur, asar, maghrib, isya ke masjid, ditangkap kafir musyrik jahiliyah dia. Jadi nanti kalau ada orang dekat-dekat daerah sini tak pernah datang ke masjid jami ini, mohon maaf, jangan sindir dia, jangan singgung dia. Dia bukan tak mau sholat, dia takut dicekik Abu Jahal, Abu Lahab. Itu makanya dia, kau kenapa tak pernah ke masjid? Di mana rumahmu? Dekat dari masjid kan? Iya. Kenapa kau tak pernah ke masjid? Aku sebetulnya mau ke masjid. Cuman kau kan baca sejarah yang diceritakan Ustaz Somad kemarin. Pernah rupanya Nabi itu sholat ke masjid waktu di Makkah? Tidak kan? Iya. Kenapa? Takut dia dicekik Abu Jahal. Memang Nabi sholat zuhur, asar, maghrib tak ke masjid waktu di Makkah. Tapi tahajud malam, kau kenapa tak lanjut malam ke masjid? Dikunci. Memang kalau tak Abu Lahab tu ada aja jelasannya. Nah, malam itu Nabi sholat di rumah karena dia sudah tahu bahwa ada orang akan datang. Bagaimana yang dilakukan Nabi? Nabi pergi, sebelum pergi disuruhnya tidur di tempat tidur dia itu adalah adik sewali. Ayah mereka adik-beradik. Ayah Nabi namanya Abdullah, ayah dia namanya Abu Talib. Maka dia bernama Ali bin Abi Talib. Jarak umurnya berapa? 30 tahun. Jarak umur Nabi dengan dia 30 tahun. Itulah dia Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi kalau Nabi dapat wahyu umur 40, berarti waktu itu umur Ali 10. Nabi hijrah umur 53, berarti waktu itu umur Ali 23. Umur Ali 23 tahun, anak Medan baru selesai S1. Anak muda sedang gagah-gagah perkasa, belum nikah dengan Sayyidatuna Fatimah. Ali, kau tidur di tempat tidurku, nanti aku mau pergi. Kata Ali, sami'na wa ata'na. Ali pun tidur di situ, Nabi pun keluar. Begitu Nabi keluar pintu, anak-anak muda yang mau membunuh itu seolah-olah macam film Matrix terbuka. Semuanya terdiam. Nabi keluar. Begitu mereka tersadar, mereka rasa di atas rambut mereka ada pasir. Karena sebelum keluar itu Nabi siramkan pasir ke atas mereka. Mereka bangun, kok ada pasir? Akhirnya mereka pun masuk ke dalam. Kita cincang sekarang. Jangan, kita tengok dulu siapa ini. Pas mereka buka, ditengoknya ternyata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia tanya, Ali, iya, kenapa kau di sini? Aku disuruh Muhammad SAW. Mana dia? Mana aku tahu. Kalau memang kalian hebat, carilah dia. Diceritakan Allah peristiwa itu dalam Al-Quran. Kenapa orang kafir musyrik jahiliyah malam itu tak bisa menengok Nabi SAW? Waja'alna min baini aidihim sadda. Kami jadikan di depannya ada tembok. Wa min khalfihim sadda. Di belakangnya ada tembok. Di muka ada tembok. Di belakang ada tembok. Fa'alsainahum. Matanya kami tutup. Fahum la yubsirun. Surat apa itu? Surat Yasin. Itu ayat menceritakan, kalau dibaca ayat itu, terbayanglah kita bagaimana Nabi keluar dari rumah saat hijrah menuju rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi jangan salah pakai, ini banyak anak-anak muda sekarang baca ayat ini untuk supaya tak ditangkap razia. Langsung nampak razia depan, waja'alna bainahum saddan wa min khalfihim saddan waja'alna bainahum saddan waja'alna sampai di dekat razia, prit, ada polisi. Mana bisa? Tak bisa kita baca itu, karena polisi itu pun baca itu juga. Ayatnya sama. Dia baca itu juga di kantor. Mana bisa? Jadi banyak orang salah kaprah. Ayat Al-Quran itu bukan mantra-mantra. Al-Quran itu adalah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Al-Quran itu hudan, petunjuk lil muttaqin, kepada bagi orang yang takut kepada Allah. Makanya ketika membaca surat Yasin itu nanti malam Jumat, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa alshaynahum fahum la yubsirun. Makanya baca Yasin pelan-pelan supaya direnungkan maknanya.
dihayati kisahnya. Ini banyak orang sedang baca Yasin, coba sadang sirut mata nengok mana, kenapa belum keluar juga lepat. Gimana mau mengenang hijrah Nabi Muhammad SAW? Akhirnya orang kafir musyrik jahiliyah makin marah. Kenapa gagal rencana sidang pagi ini? Akhirnya mereka cari, tak ada. Kemana dia pergi, tak ada. Ternyata Nabi Muhammad SAW sudah bersembunyi di Jabal Sur, tempat Nabi menerima wahyu. Jabal Nur, tulisannya mirip, alif, lam, waw, ro. Di tengahnya beda. Tempat Nabi bersembunyi Sa, Sur. Tempat Nabi menerima wahyu Nun, Nur. Ini jamaah haji yang baru pulang cerita pengalamannya di Makkah. Aku kemarin naik ke Jabal Sur. Padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang cerita lupa, yang dengar tak tahu. Sama-sama nganggur. Ayolah kata kau, betul lagi. Naiklah Nabi ke atas bersama Abu Bakar Siddiq di Jabal Sur. Jamaah banyak naik ke Jabal Nur, tempat Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Jabal Sur jauh lebih tinggi, jalannya lebih terjal, tak ada tangga macam Jabal Nur. Makanya banyak jamaah haji waktu pergi, Pak Ustaz, di mana Jabal Sur? Di atas. Yang mananya Pak Ustaz? Kalian tengok aja lah. Malam itu naik, tidak pakai lampu. Kenapa tak pakai lampu? Karena kalau pakai lampu nampak musyrik kafir jahiliyah dari bawah. Itu dia tangkap. Maka gelap-gelap mereka naik ke atas, tak ada tangga, tak ada jalan, terjal sampai ke dalam. Sebelum masuk ke dalam di pintu gua, kata Abu Bakar Siddiq kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jangan masuk ya Rasulullah, jangan masuk ya Rasulullah, biar aku yang masuk ke dalam. Kata Nabi, aku masuk. Tidak ya Rasulullah, kalau engkau masuk, ternyata di dalam ada singa yang sedang tidur, ternyata di dalam ada ular yang beracun, maka engkau mati tak sampai salah Islam. Tapi kalau aku yang mati ya Rasulullah, hanya anak istriku saja yang sedih. Kalau aku yang mati ya Rasulullah, hanya anak istriku saja yang berduka. Tapi kalau engkau meninggal ya Rasulullah, semesta alam akan berduka. Biarlah aku masuk ke dalam. Masuk Abu Bakar Siddiq ke dalam, membersihkan. Dampaknya ada lubang. Ada lubang di situ, disumbatnya lubang itu, ditutupnya. Lalu kemudian masuklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau yang hijrah malam itu Nabi Muhammad bukan sama Abu Bakar, tapi sama Abdul Somad. Pas mau masuk tuh apa kata Abdul Somad? Ya Rasulullah, engkau dah masuk duluan. Masuk Rasul. Sebab kalau engkau yang masuk ya Rasulullah, banyak yang bela engkau. Ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Israel, malaikat-malaikat. Kalau aku yang masuk, Satpol PP pun tak ada. FPI belum ada lagi waktu itu. Apalagi PP belum ada waktu itu. Jadi apa maknanya? Bukti cinta kepada Rasulullah SAW adalah nyawa. Abu Bakar itu nyawa dia kasih. Akhirnya duduklah Sayyidina Abu Bakar, menutupi lubang yang ada itu, ditutupnya, kakinya diselonjorkannya ke depan. Datanglah Rasulullah SAW, meletakkan tengkuknya ke atas paha Abu Bakar, berbantalkan paha Abu Bakar. Abu Bakar bersandar ke dinding gua, menutup lubang tadi, maka tertidurlah Rasulullah SAW. Apa hikmah di balik ini? Abu Bakar dan Rasulullah tak ada lagi jarak persahabatan mereka. Saya alhamdulillah sudah kenal dengan Ustadz Latif Khan. Datang dulu ke Belawan, kemudian saya datang ke rumah sakit menjenguk beliau. Tapi untuk duduk di pangku dan beliau belum lagi. Saya masih merasa ada jarak lagi. Tapi Abu Bakar Siddiq dengan Rasulullah SAW tak ada. Rasulullah berbaring di atas paha Abu Bakar, tertidur. Ketika dia sedang tertidur karena capek lelah dari rumah tengah malam naik ke atas, pas sedang tertidur itu tiba-tiba Rasulullah terbangun, terjaga, menetes air dari atas, tepat menetes di matanya. Terbangun. Tak mungkin embun, karena gurun pasir, kering, kerantang, batu. Arab, Makkah, panas, tak mungkin ada. Jangankan di Makkah, Medan pun tak ada embun. Tak mungkin menetes. Air apa ini Abu Bakar? Air mataku, kata Abu Bakar. Air apa ini wahai Abu Bakar? Air mataku ya Rasulullah. Kenapa kau menangis wahai Abu Bakar? Rupanya dari lubang yang disumbatnya tadi keluar ular berbisa. Tak dapat ditahannya bisa ular itu. Bapak ibu yang pernah disengat kalajengking, digigit ular bisa merasakan itu. Lam ya'rif man lam yadhuk. Orang yang tak pernah merasakannya tak mungkin dapat menceritakannya.
Ustaz tahu gimana rasanya? Pernah, saya dulu waktu kecil pernah gigi lipan, hampir terkencing. Jangankan air mata, air kencing pun tak tertahan. Karena kalau sudah bisa masuk ke darah, darah mengalir ke jantung, detak jantung tak normal, itu sudah mulai error, sudah mulai kacau. Itu yang dirasakan Abu Bakar waktu itu. Tapi kakinya tetap tak bergerak. Kenapa dia tak bergerak? Karena dia sedang memangku makhluk yang paling mulia di langit dan di bumi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kita yang memangku Nabi malam itu, mungkin melompat gitu. Mohon maaf ya Rasulullah, tak tertahan gue lagi sakitnya. Jangan cemburu ketika malam-malam Ramadan disebut nama Abu Bakar. Al-Khalifatul Awal, Al-Khalifatul Ula, Abu Bakr Siddiq. Apa jawab orang Medan? Radhiyallahu an. Allah meridai dia. Kenapa Allah meridai dia? Nyawanya dia kasihkan untuk Rasulullah. Kenapa Allah meridai dia? Kakinya disengat binatang berbisa, ular kalajengking, tapi dia lebih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita makanya belum pernah lagi protokol manggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, disambut oleh jamaah radhiyallahu anhu. Ada. Kenapa perjuangan kita ini belum ada apa-apanya? Ini kadang anak-anak muda ini merasa udah hebat kali hijrahnya. Pemuda hijrah. Apa perjuangan kau? Aku udah putus 3 hari, Pak Ustaz. La ilaha illallah. Malam ini kita sedang mengukur bayang-bayang. Malam ini kita sedang mengukur diri kita. Ternyata kita ini tak ada apa-apanya dibandingkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi aneh bin ajaib, di tahun 2019, di zaman edan milenial, ada orang yang ceramah mencaci maki Abu Bakar Siddiq. Betul? Mengejek-ejek Abu Bakar Siddiq, menuduh Abu Bakar merampas khilafah, menuduh Abu Bakar pengkhianat. Ditulis di buku Abu Bakar LA laknatullah alaih. Cari bukunya, judul bukunya 40 masalah Syiah. Mereka paling benci dengan Abu Bakar, benci kepada Umar, benci kepada Aisyah. Abu Bakar LA laknatullah alaih. Ini saya ceritakan supaya adik-adik kawan-kawan paham kenapa tokoh-tokoh Syiah sekarang sedang merasa dapat durian runtuh mencaci maki saya di internet. Karena lama sudah sakit hati Abdul Somad membongkar masalah-masalah Syiah. Begitu dapat, mampuslah kau Somad gitu dia. Sampai mana cerita tadi? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban. Andai ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, tak sampai sedekah kalian itu setengah mudnya Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Kalau ada orang Medan sekarang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, itu tak sampai setengah tapak tangan Abu Bakar. Kenapa? Karena orang sekarang bersedekah dalam keadaan aman. Abu Bakar bersedekah dalam keadaan kacau balau, terombang ambing. Mudah-mudahan walaupun kita tak sampai bersedekah sebesar bukit Uhud, tapi kita nanti didekatkan Allah dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ahli bait dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama Nabi berada di Jabal Sur? Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. 3 malam transit di atas. Kenapa transit? Nah, ini perlu dipelajari. Strategi. Hijrah ini perlu strategi. Jangan kata orang Jawa ujuk-ujuk. Jangan kita pikir hijrah itu tiba-tiba langkah kaki keluar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi? Terjadilah. Mati-matilah. Bukan begitu hijrah itu. Transit dulu. Kenapa tak langsung saja ke Makkah? Karena kalau langsung di Makkah dikejar Abu Jahal, Abu Lahab. Karena kalau langsung ke Makkah, langsung dicegat mereka. Tapi biarkan dulu tenang. Setelah nanti mereka bingung mencari, baru keluar. Ini namanya strategi. Besok tanggal 26, 27, 28, 29, 30, 31. 6 hari lagi kita mau masuk 1 Muharram. Apa strategi kita menghadapi Muharram? Gimana strategi kau menghadapi Muharram? Ya, cuma yang di atas saja lah Pak Ustaz. Apa yang di atas? Cicak. Harus ada strategi. Komunitas pemuda hijrah, ini strategi kami untuk menghadapi tahun baru hijrah.
Komunitas bapak-bapak hijrah, nih strategi kami menghadapi hijrah. Masalah sedekah, masalah infak, masalah persatuan umat, masalah pengajian, mesti ada strategi seperti yang dijalankan Nabi dan Abu Bakar Siddiq pada malam hijrah radhiyallahu an sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengantar makanan ke atas? Jangan bayangkan Nabi ngangkat tangan, ya Allah kirimkanlah makanan, datang Jibril bawa makanan. Tidak begitu. Makanan dibawa oleh perempuan namanya Asma. Berita dari Makkah, hiruk pikuk itu mesti dibawa ke atas. Berita dari Makkah dibawa ke atas. Malam tidur di atas, siang mendengar berita. Malam tidur di atas, siang mendengar berita. Berita itu dibawa laki-laki namanya Abdullah bin Abu Bakar Siddiq. Hilang pula bahan. Yang tidur di tempat tidur Nabi Sayyidina Ali, yang menemani di atas Abu Bakar, yang membawa makanan Asma, yang membawa berita Abdullah. Di bawah mesti ada satu pura-pura ngangon kambing, ada satu orang pura-pura mengembalakan kambing. Tapi tugas pokoknya bukan mengembala kambing, tapi mengamat-amati siapa yang kira-kira naik ke atas. Maka dia adalah laki-laki namanya Amir bin Fuhairah. 5. Yang keenam, nanti akan ada pembawa penunjuk jalan. Ini dari Makkah ke Madinah tidak bisa jalur biasa. Kalau jalur biasa nanti kena cegat, kena tangkap. Pakai jalur khusus dari tepi Laut Merah. Yang tahu jalan itu namanya Ibnu Uraiqid, maka pakai jasa Ibnu Uraiqid. Inilah yang disebut kalau bahasa kampungnya job description. Bagi-bagi itu tugas. Coba kita pikir, yang menemani Nabi di atas Jabal Sur Abu Bakar apa Ali? Abu Bakar. Yang tidur di tempat tidur, mana yang lebih berat tugasnya? Naik ke atas apa tidur? Ini nampaknya salah bagi tugas. Mestinya yang tidur ini Abu Bakar. Dia kan orang tua. Orang tua ini kan cepat tidur. Orang tua zaman dulu. Mestinya Abu Bakar, kau tidur di tempat aku. Sedangkan Ali, anak muda, dia naik ke atas. Tapi kenapa yang tidur Ali, yang naik Abu Bakar? Karena resiko yang paling besar adalah yang di tempat tidur. Apa resikonya? 14 pedang, bro. Sekali. Apa pelajaran dari sini? Maknanya kalau kita jadi pemimpin, kalau resiko yang terbesar, letakkan keluarga terdekat. Ali, orang terdekat. Tapi kalau yang tugas-tugas ringan, kasih orang lain. Orang sekarang giliran yang berat-berat, susah, nyawa, sini kau suntik. Kau sini ya, udah cepat kau mati. Tapi giliran yang enak-enak, baru bawa keluarga. Pas giliran ditanya, kau umat apa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad yang mana? Muhammad tukang ayam. Mohon maaf Pak tukang ayam. Artinya apa? Ini segala tindak tanduk tingkah laku Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun, suri tauladan. Sampai masalah penetapan ini, kalau engkau menjadi seorang perempuan, bertindaklah membawakan makanan hijrah. Kalau kau seorang anak laki-laki yang hebat perkasa, bertindaklah membawakan berita. Kalau kau menjadi seorang yang tahu jalan, bertindaklah sebagai Abdullah bin Uraiqid. Kalau kau orang yang pandai memata-matai, bertindaklah sebagai Amir bin Fuhairah. Bagi tugas masing-masing. Begitu juga dengan malam ini. Ada anak-anak muda yang pandai IT. Ini mereka, dia tak banyak, dia tak serius sekali dengan pengajian. Yang penting pas ini, yang mata-mata ini nanti ngurus lampu, dipasangnya lampu, habis itu tidur di belakang. Artinya bagi tugas masing-masing. Ada pula yang nampaknya tugasnya sepele aja, tapi sangat berarti. Apa dia? Ini digital printing, cetak. Coba kalau tak ada ini, mana tahu orang acaranya apa? Tonton, syuting. Orang tanya apa acaranya? Apa acaranya? Tapi karena ada ini, orang tahu. Ngaji bareng UAS. Ada gambar saya. Muharram, momentum hijrah untuk kebangkitan Islam. Jadi peran masing-masing. Jangan menyepelekan peran orang di belakang sana. Jangan berarti mereka tak berperan. Itu ada perannya masing-masing. Apa peran dia? Entahlah. Kita ada bagi-bagi. Mungkin dia menjaga tenda. Mungkin dia yang dekat ibu-ibu itu, mungkin dia sudah ditugaskan jaga. Jangan sampai anak-anak muda ini dekat-dekat sini. Ada anak gadis. Kadang anak-anak muda, anak lajang ini dekat sini. Ini saya ya.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu 3 malam lamanya di sana, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin barulah hijrah. Penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid, pergilah mereka malam-malam, tak bisa siang. Lalu kemudian mereka pun turun menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Di tengah siang itu tiba-tiba Abu Bakar menengok dari jauh, naik debu ke atas. Kalau di tengah gurun pasir nampak debu naik ke atas, artinya di belakang ada orang naik kuda kencang sedang mengejar. Saking kencangnya kaki kuda, naik debu ke atas. Ya Rasulullah, ya, itu ada orang mengejar dari belakang. Nabi sama Abu Bakar naik onta pelan, ada orang mengejar dari belakang. Tenang Abu Bakar, tenang. Akhirnya kemudian begitu mereka akan lanjut terus, lalu kemudian Abu Bakar Siddiq pun melihat, rupanya yang mengejar dari belakang ini namanya Suraqah bin Malik. Namanya Suraqah bin Malik. Tiba-tiba ujung kaki kuda Suraqah masuk ke dalam pasir, terjungkal dan akhirnya menggelinding. Naik dia lagi ke kudanya, dikejarnya lagi Nabi, dihadangnya Nabi dari depan. Apa kata Suraqah? Aku Suraqah bin Malik, seumur hidup naik kuda tak pernah jatuh, baru sekali ini lah jatuh. Maka aku sadar bahwa yang kukejar ini bukan manusia biasa. Engkau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini aku tidak jadi membunuh engkau. Kenapa dia semangat betul mengejar? Karena di Makkah sudah dibuat pengumuman, siapa yang bisa membawa kepala Muhammad hidup atau mati akan diberikan 100 ekor onta. 1 ekor onta 50 juta. Itu pun onta-onta yang udah tak laku, itu udah murah-murah. Onta-onta second lah. 50 juta kali 100 ekor sama dengan 50 juta kali 100, 5 miliar. 5 miliar itu kalau dibelikan cendol, oh, merenang kita. Merenang kita, coba bayangkan. Apa pelajaran dari sini? Apa pelajaran dari jatuhnya Suraqah? Ada orang keluar dari rumahnya, niatnya mau membunuh Nabi, niatnya mau dapat 100 ekor onta, niatnya jahat, tapi ternyata di tengah jalan dapat hidayah. Tapi ada orang dari rumahnya langkah kaki, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Mama, papa mau cari rezeki yang halal ya. Sampai di kantor makan haram. Di akhirat kau akan jumpa dengan Suraqah bin Malik, dan Suraqah tersenyum melihat engkau. Kata Suraqah, aku melangkah dari rumah mau memancung kepala Muhammad, aku melangkah dari rumah mau makan haram, tapi di sana aku melihat mukjizat dan aku bertaubat kepada Allah. Tapi kau melangkah dari rumah niat mau cari harta halal, sampai di sana kau mainkan tanda tangan. Neraka jahanam tempatmu, bro. Renungan panjang tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa permintaanmu wahai Muhammad? Aku akan balik ke Makkah. Apa kata Nabi? Aghib anna. Satu saja permintaan kun Suraqah, aghib anna, sembunyikan berita tentang kami seolah-olah kau tak pernah berjumpa dengan kami, maka pulanglah engkau. Suraqah pun kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah, tidak membawa kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membawa 100 ekor onta, tapi ada yang lebih mahal daripada 100 ekor onta, ada yang lebih mahal daripada darah. Apa dia? Keyakinan tentang Muhammad adalah Rasul utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dilanjutkan. Itulah mengapa perjalanan hijrah itu tak sama dengan Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj selesai. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Selesai. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kenapa mesti 8 hari 8 malam? 8 hari 8 malam perjalanan itu. Lalu kemudian mereka pun terus naik onta bersama Abu Bakar Siddiq. Haus. Kebetulan ada air. Saya tak buat-buat, memang ceritanya begitu. Haus. Akhirnya mereka menengok ada peternakan kambing dan onta. Ada tradisi di masyarakat jahiliyah, boleh minta susu kambing. Itu dia. Sepelit-pelit orang jahiliyah, sebakhil-bakhil orang kafir musyrik, memang aturan tak tertulis kalau nampak di situ ada peternak boleh minta susu kambing. Akhirnya mereka pun minta lah, peternak kambing, ya kami minta susu kambing. Kata penjaga ternak,
Kalau kalian mau ambillah, tapi susu kambing tak ada kering. Kambing kurus, tak ada hujan, tak ada masa paceklik. Kalau mau coba-coba, diambilnya satu, cobalah. Didoakan Nabi SAW, diletakkan Nabi tangannya ke atas, lalu diperah oleh Abu Bakar Siddiq, dapatlah satu gelas. Lalu kemudian disapu Abu Bakar bagian bawah gelas itu disapunya. Dia tak ingin ada pasir yang jatuh ke jubah Nabi SAW. Setelah bersih, diberikannya ke Nabi. Nabi pun meminum. Ketika Nabi meminum, apa kata Abu Bakar Siddiq? Fasyariban Nabi hatta irtawaitu. Nabi minum air susu kambing sampai hausku hilang. Fasyariban Nabi hatta irtawaitu. Nabi minum sampai hausku hilang. Kalau saya sama Ustadz Musdar Bustamam, kawan saya dulu sama-sama di Mesir, sama-sama di waktu haji ke Makkah. Duit tak ada, sama-sama mahasiswa, sama-sama susah. Duit tinggal sedikit, beliau pun beli minuman, minum. Lalu apa kata saya? Kulihat Ustadz Musdar minum, hausku pun menjadi-jadi. Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar. Abu Bakar ingin menunjukkan, melihat Nabi minum, hausku hilang. Inilah orang yang sudah sampai pada puncak iman. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau senang menengok saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama macam menengok diri sendiri. Ini sekarang orang tak gitu. Mestinya kau berkata, menengok kawanku mobil baru, aku ikut macam punya mobil baru, walaupun dia naik CB100. Menengok kawanku punya rumah baru, aku pun rasa macam tidur di hotel. Kita mestinya ikut senang nengok kesenangan dia. Seperti iman Abu Bakar Siddiq. Ini sekarang banyak orang sesak napas, sesak jantung, jantung koroner, diabetes meletusnya naik kumat, gara-gara menengok orang dapat nikmat. Susah nengok orang senang. Pak Ustaz, aku ini sakit nih sekarang. Kenapa? Nengok dia rumah baru. Sekarang berkunang-kunang Pak Ustaz. Kenapa? Nengok dia mobil baru. Tapi yang paling sakit hatiku nengok yang itu Pak Ustaz. Kenapa? Bininya baru. Mestinya kita sampai. Maka setiap langkah dan gerak itu ada hikmah-hikmah. Setelah mereka selesai minum, lanjut perjalanan. Mereka lanjutkan perjalanan sampai di suatu kampung di tengah malam. Sholat Isya. Waktunya sholat Isya, jamaahnya lebih dari 70 orang. Sholat Isya malam lebih 70 orang. Kapan mereka masuk Islam? Kapan mereka bersyahadat? Ini menunjukkan walau nyawa di ujung tanduk, tapi dakwah tak boleh tinggal. Ini sekarang banyak orang, kau kenapa tak berdakwah? Nah, dakwah itu kan urusan Ustadz Latif Khan, bukan urusan saya. Kau kenapa tak berdakwah? Sebenarnya saya mau berdakwah, tapi aku sekarang sedang susah kali. Nanti lo agak senang. Udah turun gaji 13 aku berdakwah. Senang dakwah, susah dakwah. Kau kenapa tak berdakwah? Aku kan taman SMA. Dakwah itu kan mesti ustadz. Kalau nanya soal agama tanya jawab baru mesti ustadz. Tapi kalau ngajak orang sholat, ngajak ke masjid, tidak mesti ustadz. Kau sekolah apa? Kau kan sarjana teknik. Ngapain kau ajak aku ke masjid? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid Pak Haji. Jangan kau ajak aku. Belum kau lahir aku dah haji. Ini kalau ada orang begini, ini otaknya sungsang. Tak betul pemahamannya. Ngajak ke masjid gak mesti ustadz. Ngajak orang silaturahim gak mesti LCMA. Kecuali kalau tanya jawab. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang paham. Tapi kalau masalah memakmurkan rumah Allah, menutup aurat, kau kenapa belum pakai jilbab? Pakailah jilbab. Alah, kau baru dengar MP3 3 kali udah mau ceramah pula. Ini harus pemahaman diluruskan. Ada orang-orang yang bukan ustadz, bukan doktor, bukan profesor, bukan tamat dari Ummul Qura Makkah, bukan tamat dari Jamiah Islamiyah Madinah, tapi dia lebih dulu masuk surga daripada kita. Kenapa? Karena dia berdakwah, mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah. Dia berdakwah di dalam kelab-kelab malam, berdakwah di terminal, berdakwah di gang-gang sempit. Abdul Somad tidak berdakwah. Abdul Somad hanya menyampaikan ayat-ayat Allah di dalam masjid, di tempat yang sudah orang baik-baik semua. Makanya saya cemburu melihat mereka. Mereka nanti jauh lebih dulu masuk surga. Mudah-mudahan mereka ini pula yang memberikan kita syafaat di akhirat nanti. Jangan sepelekan penampilan mereka, jangan sepelekan pendidikan mereka. Karena Allah melihat hatinya yang bersih, dia selamat dari riya. Abdul Somad itu kan ceramah, followernya banyak, itu banyak. Dia masih nengok like, dia masih subscribe, like and share. Tapi ada orang yang tak peduli kepada itu. Dia mengajak dari pintu ke pintu.
tukang-tukang yang sedang bekerja, orang yang sedang berada di jalan, diajaknya ke rumah Allah. Ini ada pada saat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam itu genting, nyawa terancam, sempat berdakwah, ngajak orang masuk Islam, ajarkan salat, langsung salat Isya berjamaah, langsung praktek, bukan teori. Ini sekarang banyak orang teori salat, salat menurut bahasa, salat menurut istilah, salat dalam kitab ini, salat ini, salat ini. Kau pernah salat? Enggak. Lalu kemudian mereka lanjutkan perjalanan, berangkat hari Ahad malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Hari Senin sampai 8 hari 8 malam sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Itulah yang kita kenal dengan Tala'al Badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta' jita syarraftal madina marhaban ya khairada. Sampailah Nabi ke tempat namanya Taif. Di Taif ini 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam di Taif. Berdiri satu masjid bernama Masjid Taif pula. Makanya kalau Ustaz itu salah kasih tahu. Kan diam-diam aja, lantaklah sih mau Taif apa, mungkin cepat selesai. Sampailah Nabi ke suatu tempat namanya Quba. Di Quba ini berdirilah satu masjid namanya Masjid Quba. Siapa yang sholat di Masjid Quba 2 rakaat sama dengan mendapatkan pahala umrah. Mudah-mudahan anak-anak muda ini semuanya sampai ke Masjid Quba. Amin. Yang tua-tua tak usah doakan lagi, udah banyak yang sampai. Udah tua tak juga mau berangkat, mati aja dah. Udah banyak, kenapa tak mau berangkat? Umrah. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Oh, Ustaz Somad. Jadi kalau kita sholat sunat di Masjid Quba itu dapat pahala umrah ya? Aku kemarin umrah nggak sempat sholat di situ Pak Ustaz. Kenapa? Asik berfoto. Saudara-saudara, kita sedang berada di Masjid Quba ini sekarang. Tak sempat sholat sunat. Mudah-mudahan yang belum sempat sholat sunat nanti umrah bulan Januari insya Allah bersama Ustaz Abdul Somad. Nah, masuk iklan satu selesai. Apa pelajaran dari sini? Di mana kakimu memijak tanah, disitulah engkau membangun masjid. Saya sampai di Kuala Lumpur, ceramah, Ustaz Somad, besok kita tak ada ceramah, kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan kemana Pak Cik? Ke Masjid India. Di Kuala Lumpur ada Masjid India. Di Medan ada Masjid India. Dipukul ombak, diempas gelombang, mereka datang dari daratan Gujarat sampai kemari. Makanya pakai kain sarung itu adalah tradisi masyarakat India, pakai kain sarung. Kalau di Mesir jangan pakai kain sarung. Maroko orang tak ada pakai kain sarung. Di Mesir, makanya kain sarung. Dulu saya kecil masih ingat emak kami, datuk kami, nenek kami, ini ada kain madras. Rupanya madras itu nama kota di India. Dan memang Islam kita ini adalah datangnya ulama-ulama dari India. Mereka ini sekaligus pedagang. Mereka kaya-kaya. Mereka beli tanah, mereka bangun masjid. Bayangkan 1887, lebih 1 abad, mengalir pahala kita malam ini kepada ulama-ulama, pedagang-pedagang, orang-orang kaya yang dulu mendirikan masjid ini. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Anak-anak muda yang hadir malam ini mestilah jadi saudagar-saudagar kaya, entrepreneur di masa akan datang. Yang datang malam ini ikut tausiah di Masjid Jami ini, yang terkenal dengan Masjid India di Medan ini, maka dalam hati mesti kau tanamkan, saya sebelum mati mesti mendirikan satu masjid seperti Masjid Jami, Masjid India ini. Amin. Ini kadang-kadang anak muda nih pendek aja dari cita-citanya. Kau dari mana? Fakultas Pertanian Pak Ustaz. Nanti kalau udah tamat, oh jadi apa? Jadi PNS. PNS golongan 3D, gaji 2,5 juta. Tambah tunjangan, uang sipak, uang tinjang, uang sikut, uang sundul. Anggaplah 2 kali lipat, 5 juta. Binimu mau pakai emas, gelang, rantai. Semuanya kredit. Mobil kredit, rumah kredit, semua kredit. Sampai motor tuh bunyi klakson kredit.
Tapi mereka dulu datang kemari adalah pedagang-pedagang, saudagar-saudagar, entrepreneur. Akhirnya mereka membangun masjid sehingga mengalir pahalanya. Maka kembangkan. Kau jurusan apa? Fakultas Pertanian. Tanam sawit sejauh mata memandang. Ustaz Somad, itu ada sawit, itu ada karet, itu ada sawit, itu ada tebu, itu ada. Punya siapa? Tak tahu punya siapa. Harus punya kita. Indonesia tanah air beta. Indonesia di masjid tak boleh nyanyi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam di Kuba bisa berdiri satu masjid. Kita mendirikan masjid berapa malam? Berapa banyak peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir. Sampai berlumut batu. Bayangkan ini. Malu kami Pak Ustaz sebagai warga masyarakat. Tolong nanti Ustaz ceramah ini tolong kasih tahu, bukan di sini, di tempat lain. Tolong Ustaz ceramah nanti supaya jangan lagi ada pasang tangguk di tengah jalan. Menangguk orang tuh. Oh, menangguk. Oh. Tengah jalan ibu-ibu yang pakai bedak. Takut hitam mukanya. Pakai bedak untuk menangguk uang dari supir truk 2000 perak. Lempar dulu perak. Padahal negeri ini kaya, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di bawah minyak, di atas minyak. Digali tanah mencari sumur, menyembur gas. Tapi 2000 perak di jalan ditangguk untuk masjid. Laknat Allah bagi orang yang bakhil, pelit. Laknat Allah bagi penguasa yang tak meletakkan nikmat dari bumi Allah diletakkan di atas muka bumi Allah. Masjid untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dituntut diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 4 malam cuman mereka mendirikan masjid. Kita oleh sebab itu ke depan mesti ada cita-cita yang tinggi. Hari Jumat, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat mereka bertolak dari Quba menuju Yasrib. Pas masuk waktu sholat Jumat sampai di kampung Bani Salamah, maka kemudian Nabi pun melaksanakan sholat Jumat. Tempat kening Nabi sholat Jumat itu yang disebut dengan Masjid Al-Jumu'ah. Nanti kalau pergi umrah tanya guide-nya, mana Masjid Al-Jumu'ah? Tapi pengalaman saya bawa jamaah umrah belum pernah ada jamaah nanya, Ustaz di mana Masjid Al-Jumu'ah? Yang ditanya mereka, di mana jual batu cincin? Nah, jual batu. Ustaz tolong tunjukkan di mana jual tasbih tolong onta. Lama memilih tasbih. Lebih lama pula milih tasbih daripada bertasbih. Na'udzubillah. Itu pun sudah dapat tasbih, bawa balik ke kampung, digantungkan ke kaca spion. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai akhirnya hari Jumat mereka masuk ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama dilakukan Nabi adalah membangun masjid, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Di antara ansar ini orang Madinah ada Aus, ada Khazraj, dipersaudarakan antara Aus dan Khazraj. Malam ini walaupun ini masjid komunitas saudara-saudara kita dari India, apakah ada yang melarang? Ustaz Somad, karena hidung kau pesek, kau jangan ceramah sini. Tak ada. Tak dilihat kau datang dari mana, tak dilihat kau suku apa. Semuanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beda antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah. Dari tanah balik kepada tanah. Apa yang disombongkan? Apa yang diangkuhkan? Oleh sebab itu yang ditengok adalah amal. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah hati kamu. Wa a'malikum. Dan amal kamu. Ada zahir, ada apa? Batin. Yang zahir amal, kerja. Yang batin hati yang bersih. Bersih hati, bersih amal. Berani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran. Oh, tadi saya janji dari jam 9 kurang 15 sampai jam 10 kurang 15. Rupanya sekarang sudah jam 10 lewat 5. Maka saya sudah korupsi 20 menit. Kenapa tiba-tiba Ustaz semangat malam ini? Rupanya tanah bertuah yang dipilih didirikan Masjid Jami ini membuat kita bersemangat. Semangat mereka pula lah yang membangkitkan kita semangat menghadapi tahun hijrah 1441 hijriah ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Takbir.
Apakah ceramah Ustaz Somad ini cukup? Ceramah Ustaz Somad tentang hijrah yang disampaikan malam ini 1 jam lebih 20 menit ini hanya seujung kuku. Makanya nanti kalau ada tablik akbar di Tanah Lapang Merdeka, kalau ada lagi tablik akbar di Masjid Agung, kalau ada lagi tablik akbar di Masjid Raya, kuncinya datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit tak apa-apa. Diampunkan Allah SWT. Ngantuk. Nanti kalau ditegur kawan, kok kenapa ngantuk pengajian? Tidur adalah ibadah. إلهي لست للفردوس